Di depannya Pendopo Agung itu kan ada situs patok gajah. Di situ mau dipindah tapi tidak mau dipindah. Akhirnya sama alat berat putus. Nah, putusannya patok gajah ini ada di sebelah selatan dari Pendopo Agung. Di depan sini adalah lokasi di mana batu miring itu ditancapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nyuwun sewu, permisi, rahayu. Jadi inilah lokasi di mana batu ini ditancapkan, yaitu di sebelah belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sedulur diare Kang Ebet dimanapun panjenengan berada, jumpa kembali di channel kesayangan kita semuanya. Jadi pada kesempatan video kali ini kami berada di Pendopo Agung yang berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi kami penasaran dengan keberadaan yang di belakang di sini. Ini adalah situs purbakala peninggalan pada masa kerajaan Majapahit dulu, di mana di sini ada situs batu miring atau lazim dikenal itu sebagai batu atau patok miring, patok gajah yang dulunya ditancapkan oleh beliau Patih Gajah Mada yang bebarengan mengucapkan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang akan menyatukan Nusantara. Jadi update-nya kayak gimana dan kondisi saat ini bagaimana? Ayo kita ikuti penerusan kami selanjutnya. Mudah-mudahan videonya berkenan dan membawa kita ke masa lampau, di mana disinilah kejayaan pada masa era Majapahit itu berdiri. Ayo sedulurku semuanya, ikutilah penerusan kami selanjutnya. Salam Rahayu. Jadi sedulurku semuanya, di sana itu kita akan melihat di mana letak dan posisi batu miring itu berdiri. Jadi batunya itu berdiri tapi miring. Kita akan melihat ke sana. Jadi menurut berita yang saya baca tadi, patok ini adalah dulunya patok gajah yang ditancapkan sama beliau Patih Gajah Mada untuk mengikat gajah. Jadi gajah ini punyanya Tribhuwana Tunggadewi. Jadi Tribhuwana Tunggadewi itu mengutus Patih Gajah Madanya untuk membikinkan patok, dan disinilah posisi patok gajah itu. Ini jadi lokasi keberadaan patok ini berada di belakang Pendopo Agung. Jadi di situ itu adalah Pendopo Agung Trowulan, yang dulu disinilah peradaban kerajaan Majapahit itu berdiri. Jadi di sini ini adalah lokasi di mana banyak sekali situs-situs purbakala atau benda-benda peninggalan daripada masa kejayaan Majapahit dulu. Jadi sedulurku semuanya, inilah di depan sini adalah lokasi di mana batu miring itu ditancapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Nyuwun sewu, permisi, rahayu. Jadi inilah lokasi di mana batu ini ditancapkan, yaitu di sebelah belakangnya pendopo agung daripada kerajaan Majapahit ini. Jadi keunikan batu ini adalah batunya sangat panjang sekali, berbentuk segi 6, kemudian memanjang dan miring masuk ke dalam, dan konon batu ini dulunya ditancapkan oleh Patih Gajah Mada di saat beliau mengucapkan sumpah palapanya untuk menyatukan Nusantara. Jadi ini adalah kondisi batu yang miring. Jadi ini adalah patok gajah. Ada yang bilang ini adalah patok gajah yang dimiliki, gajah itu dimiliki oleh Raden Ayu Tribuana Tunggadewi. Kemudian sampai sekarang masih berdiri kokoh, dan konon batu miring ini atau patok ini yang menancap ke dalam itu tidak berpenghujung. Suatu saat dulu pernah ada ahli arkeologi, jadi batu andesit ini pernah digali, kemudian pernah digali dan sampai belum ketemu titik penghujungnya. Jadi sedulurku semuanya, disinilah lokasi patok itu. Ini adalah patok miring bersegi 6 yang dulunya merupakan pernah sebagai patok gajah tunggangan dari Raden Ayu Tribuana Tunggadewi. Jadi posisi patok ini berada di belakang pendopo agung di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi lokasi ini sangat mudah dijangkau dan mudah ditemukan, karena kita akan, sebelum masuk kita diberi petunjuk dan banyak peta lokasi yang menunjukkan lokasi di mana patok ini berdiri. Jadi di sini ini memang dirawat sekali ya. Banyak kita lihat sesaji-sesaji yang diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada ahli luhur atau leluhur yang berada di sekitar ini. Jadi leluhur ini diberikan ke penghormatan, suatu bentuk penghormatan berupa dupa dan sesaji kembang 7 rupa, kemudian ada kembang kandil dan minyak wewangian. Dan di situ ada berupa lambang dari kerajaan Majapahit di dalamnya situ. Mas, ada yang diketahui enggak tentang batu miring ini? Ada sejarahnya gimana, Mas? Batu miring ini dulu tempat untuk mengikat gajah putih tunggangan Eyang Tribuana Tunggadewi. Oh, Tribuana Tunggadewi itu siapa, Mas? Putra dari Raden Wijaya. Tribuana Tunggadewi itu putra dari Nararya Sanggrama Wijaya. Oh, Sanggrama Wijaya. Dari Raja Patni Gayatri. Oh, Raja Patni Gayatri. Jadi Tribuana Tunggadewi itu dulu juga raja di sini juga. Ratu. Raja, ya, yang
artinya itu Raja Majapahit kaping 3. Kaping 3. Pertama itu kan Nararea Sanggrama Wijaya, Ramawijaya, Kerta Rajasa Jayawardhana, 2 Jayanegara atau Kolor Gemet, yang ketiga Eyang Tribhuwana Tunggadewi, yang keempat Hayam Wuruk Srinata Wiwatika. Hayam Wuruk itu keempat. Iya, Mas. Terus Mas, tadi kan saya juga melihat makam Ratu Kencana Wungu. Itu ada nggak kaitannya dengan Majapahit, Mas? Ratu Kencana Wungu yang di sampingnya itu Raden Ayu Anjasmara. Iya, selesai. Di wilayah makam umum di berdekatan dengan makam Troloyo. Iya. Kalau Kencana Wungu itu ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit, tapi Majapahit sudah mau masuk peradaban Islam. Oh, jadi untuk Ratu Kencana Wungu dan Raden Ayu Anjasmara itu sudah Islam agamanya ya? Sudah peradaban mau masuk Islam. Dengan mitos patok gajah ini, Mas, dulunya katanya pernah dijabut itu enggak bisa atau pernah digali. Itu prosesnya gimana atau sejarahnya gimana, Mas? Pendopo Agung itu sebenarnya kan menghadap ke barat. Iya, menghadap ke barat. Pada waktu itu ada suatu batu miring itu kan untuk dipindahkan. Pada waktu itu dicabut dengan alat berat, tapi tidak mau dicabut, dia hanya putus. Oh, jadi pernah putus, Mas? Putus. Nah, putusannya itu ada di sebelah selatan dari Pendopo Agung. Oh, nanti ada nggih? Ada nggih. Bisa saya lihatkan nanti putusan dengan patok gajahnya. Nggih. Nah, di situ akhirnya ya enggak dibiarin. Akhirnya jadi untuk ngadap ke barat, jadi ya dihadapkan ke timur itu. Memang dibelakangi sama pendopo nggih? Ya sebenarnya kan Pendopo Agung itu menghadap barat, karena di Pendopo Agung sebelah belakangnya itu terhadap sumur. Sumur kuno ya. Jadi sedulurku semuanya, ini adalah penjelasan dari Mas siapa tadi? Nama saya Adip Sugiono. Mas Adip Sugiono tentang sejarahnya patok Gajah Mada ini. Jadi patok Gajah Mada ini dulu memang sempat dipindahkan, bahkan didatangkan dengan alat berat, namun yang terjadi malah batunya putus, mungkin tidak mau dipindahkan. Akhirnya sampai sekarang posisinya masih berdiri di belakang Pendopo Agung dan sekarang sudah dijaga dengan baik, nilai-nilai sejarahnya tetap ada dan budaya leluhurnya itu masih terjaga dengan baik. Jadi Majapahit dulu memang sangat luar biasa, besar dan agung. Terbukti di sekitaran pendopo ini banyak sekali peninggalan-peninggalan berupa sejarah dan baik batu andesit atau prasasti, kemudian bangunan dan masih banyak lainnya. Jadi beginilah kondisi terkini yang berada di patok Majapahit itu. Mudah-mudahan sedikit dan banyak yang dapat kami sampaikan tadi menambahkan wawasan dan edukasi sejarah yang tentunya banyak manfaat untuk anak cucu kita. Semoga keberadaan prasasti, baik itu candi dan nilai-nilai sejarah lainnya tetap kita lestarikan dan tetap kita uri-uri budaya leluhur pada zaman dahulu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedulurku semua selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.